Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 525. Di pusat dunia, di dunia gelap di bawah markas penjaga aturan, Xiao Tians tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak setelah menghancurkan tubuh kaisar kegelapan di tahap tengah Raja Manusia kesengsaraan dengan pedang. Xiao Tians memandang dengan dingin ke bagian terdalam dari dunia gelap. Ada 4 bayangan kaisar kegelapan, masing-masing tingginya lebih dari 100 meter. Ada juga bayangan mengesankan setinggi lebih dari 200 meter, berdiri di sini dunia gelap. Bagian terdalamnya bergoyang. Mata Xiao Tians mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras lainnya dari pintu masuk dunia gelap di belakangnya. Lusinan prajurit tingkat raja dari Departemen Perang Tianxia bergegas masuk. Setelah orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia menyerbu masuk, mereka segera memulai pertempuran dengan pasukan kegelapan di belakang mereka. Pada saat ini, di bagian terdalam dari dunia gelap, 4 kaisar kegelapan yang berada di tahap tengah dan akhir dari Raja Manusia satu kesengsaraan sedang menyerang keluar dengan seluruh kekuatan mereka. Jelas sekali bahwa 1 atau 2 kaisar kegelapan tidak dapat melawan Xiao Tians saat ini. Mengenai hal ini, makhluk tertinggi di kedalaman dunia gelap ini mengetahuinya dengan sangat baik. Hanya saja mereka ingin keluar, tapi tidak sesederhana itu, penghalang tak kasat mata di depan mereka sangatlah kuat, tidak peduli bagaimana mereka membombardirnya dengan seluruh kekuatan mereka, itu masih sangat kuat, 2 orang yang baru saja bergegas keluar sangatlah kuat. Menghormati kaisar kegelapan sudah menjadi batasnya. Hahaha, tidak bisakah kamu keluar? Kalau begitu kaisar kegelapan ini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Xiao Tians melihat ke bagian terdalam dari dunia gelap dan mencibir lagi dan lagi. Saat ini, kemarahan Xiao Tians telah mencapai tingkat yang ekstrim. Tidak ada yang tahu betapa tertekan dan sedihnya dia. Bunuh. Saat berikutnya, sosok Xiao Tians tiba-tiba bergegas ke depan, dan pada saat ini, Xiao Tians secara terang-terangan membakar energi dan darahnya sendiri untuk mendapatkan kecepatan yang lebih cepat. Bum bum bum. Kecepatan Xiao Tians di sepanjang jalan begitu cepat sehingga dia mencapai beberapa kali kecepatan suara dalam sekejap. Pada saat ini, Kaisar Kegelapan di tahap tengah Raja Manusia satu kesengsaraan, yang memimpin selusin Kaisar Kegelapan terakhir, sedang melarikan diri ke depan dengan gila-gilaan. Merasakan pengejaran cepat Xiao Tians di belakangnya, ketakutan di hatinya mencapai titik dalam sekejap. Sialan, cepatlah. Kaisar Kegelapan, yang berlari di depan, juga merasa cemas saat ini. Dia juga mulai membakar energi gelapnya sendiri, mencoba melarikan diri ke sarangnya yang dalam secepat mungkin. Hanya saja kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Tians. Xiao Tians sudah berada di puncak kekuatan tempur Raja Kesengsaraan, dan kecepatannya lebih cepat darinya mendapatkan kecepatan maksimum, menuju ke arah sebuah serangan datang dari sisinya. Saat berikutnya, Kaisar Kegelapan yang melarikan diri di depan tiba-tiba mengertakkan giginya. Tiba-tiba, Kaisar Kegelapan mendiang Raja Manusia diusir oleh Xiao Tians, yang mengejarnya dari belakang. Boom! Kaisar Kegelapan yang dibuang langsung diledakkan. Gelombang kejut ledakan dahsyat menghantam tubuh Xiao Tians. Hanya saja Kaisar Kegelapan di depan itu kejam, dan Xiao Tians bahkan lebih kejam lagi. Dia bahkan tidak berhenti sama sekali dan terus mengejar dengan cepat ke arah depan. Sialan! Kapan monster seperti itu muncul di dunia ini? Kaisar Kegelapan yang melarikan diri di depan hampir mengutuk dalam hatinya. Dia pikir dia cukup kejam. Dia melemparkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Gelap ke belakangnya dan meledakkannya dengan putus asa untuk memblokir pengejaran Xiao Tians. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Tians yang mengejarnya bahkan lebih kuat darinya. Dia tidak peduli sama sekali dan terus mengejar. Pada saat ini, di belakang, lusinan orang kuat dari Departemen Perang Tianxia yang baru saja masuk dari pintu masuk dunia gelap, melihat kedalaman dunia gelap, Xiao Tians mengejar Kaisar Kegelapan, dan suaranya terus-menerus terdengar. Terdengar. Kaisar Kegelapan, suara dan adegan penghancuran diri Kaisar Kegelapan membuat mereka semua tercengang. Melihat pemandangan di kedalaman dunia gelap di kejauhan, apakah itu Qin Wu Yang Xia dan lainnya, atau manusia ahli tingkat raja dari kamp penjaga aturan, ekspresi mereka berubah secara drastis. Kemarahan dan niat membunuh yang merasuki tubuh Xiao Tians membuat seluruh dunia gelap dipenuhi aura. Qin Wu dan Yang Xiazong saling memandang, dan mereka bertiga merasa khawatir dengan keadaan Xiao Tians saat ini. Xiao Tians sangat marah saat ini. Anda harus tahu bahwa pada saat ini, di kedalaman dunia gelap, Kaisar Kegelapan terus meledakkan pusat kekuatan gelap berulang kali, tetapi Xiao Tians tidak menghindar sama sekali, dan langsung melawan, mencoba mengejar pria yang melarikan diri di depan. Hormati Kaisar Kegelapan, lalu bunuh dia. Keadaan ini sangat buruk. Meskipun tidak ada yang namanya menjadi gila di dunia Departemen Perang, jika Xiao Tians berada dalam kondisi ini untuk waktu yang lama, sesuatu mungkin terjadi. Terlebih lagi, di bagian terdalam dunia gelap saat ini, masih ada 4 Kaisar Kegelapan lainnya yang mencoba untuk keluar. Begitu Xiao Tians dikepung oleh 5 Kaisar Kegelapan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Para ahli tingkat Master Tao tetap tinggal, dan semua ahli tingkat Raja bergegas untuk mendukung Xiao Zun. Cepat, cepat, cepat. Pada saat ini, Qin Wu, Yang Xia,
dan Zhong Yi berhadapan satu sama lain hampir pada waktu yang bersamaan. Orang-orang kuat di bawah komandonya masing-masing memberi perintah. Setelah itu, Yang Xia memimpin, menggunakan kecepatan awal Raja Manusia Yi Jie dengan kecepatan penuh, dan bergegas menuju Xiao Tian seperti kilat. Sejujurnya, Yang Xia merasakan momentum luar biasa yang terpancar dari Xiao Tian saat ini, dan dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Dalam perjalanan ke sini untuk mendapatkan dukungan, Yang Xia masih berpikir bahwa dia akhirnya berhasil menyusul Xiao Tian dalam hal kekuatan tempur. Tetapi pada saat ini, ketika dia merasakan aura Xiao Tian dan melihat di kejauhan di depan, Kaisar Kegelapan di tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan, dan lebih dari selusin Kaisar Kegelapan, dia tidak berani berbalik ke arah melawan Xiao Tian, tapi teruslah berlari. Yang Xia bahkan lebih terkejut lagi. Tentu saja, Yang Xia tidak melihatnya sekarang. Ketika mereka datang ke sini, Xiao Tian telah membunuh seorang Kaisar Kegelapan yang berada di tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan. Nah, Xiao Tian juga membunuh satu tadi malam. Jumlah manusia Kaisar Kegelapan tingkat Raja yang mati di tangan Xiao Tian sekarang, jika digabungkan, mungkin lebih banyak daripada orang kuat tingkat Raja Manusia di seluruh dunia. Yang Xia, Qin Wu, Zhong Yi, dan 3 orang terkuat memimpin dalam mengejar mereka. Di belakangnya, Kaisar Hitam melihat situasi Xiao Tian di kejauhan dan merasa sangat cemas. Saudaraku, jangan impulsif. Kaisar Hitam meraung khawatir di dalam hatinya, dan dengan cepat mengejarnya. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, di dunia nyata, Departemen Perantian Xia dan Penjaga Aturan, total lebih dari 50 orang kuat tingkat raja yang masih hidup, dengan cepat dikejar menuju kedalaman dunia gelap. Di pada saat yang sama, 4 Kaisar Kegelapan dengan aura kuat di kedalaman dunia gelap ini, saat sosok Xiao Tian semakin dekat, mereka merasakan aura Xiao Tian dengan lebih jelas. Kaisar. Benar, dia pasti seorang kaisar sejati. Tapi, bagaimana bisa seorang kaisar muncul di dunia ini? Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana ini bisa muncul? Anda harus tahu itu ribuan tahun yang lalu, jalan gelap telah menutup dunia ini. Mustahil bagi seorang kaisar untuk muncul di dunia ini. Petik 2. Di kedalaman dunia gelap, 4 kaisar kegelapan yang berada pada level Raja Manusia Bencana telah menentukan apa yang terjadi pada Xiao Tian. Setelah menarik napas, semua orang semakin terkejut. Kemudian mereka membombardir penghalang di depan mereka dengan intensitas yang lebih besar. Tapi adegan selanjutnya membuat 4 kaisar kegelapan jauh di dunia gelap tercengang. Karena dengan adanya orang-orang gelap yang kuat di dunia gelap mereka, semakin banyak orang yang mati. Energi pada penghalang di depan mereka semakin kuat. Ketika Xiao Tian masuk sekarang, mereka mampu menekan kekuatan penghalang penyegelan dengan bantuan pasukan gelap yang besar dan energi gelap yang cukup, tetapi sekarang mereka tidak dapat lagi menekannya. Tidak, anak keempat akan segera ditangkap. Laporkan kepada Tuhan secepatnya. Anak keenam sudah mati, anak keempat tidak bisa mati lagi. Pada saat ini, 4 kaisar kegelapan tidak dapat menyerang penghalang di depan dari mereka untuk waktu yang lama, mereka hanya bisa terus meminta bantuan. Pada saat ini, di kedalaman dunia gelap, mata Xiao Tian sedingin air. Tiba-tiba, dia berakselerasi lagi, dan bayangan setinggi ratusan meter di belakangnya tiba-tiba muncul, dan dia menebas dengan pedang ke arah kegelapan. Kaisar yang berlari di depan. Setelah suara gemuruh yang keras terdengar, Kaisar Kegelapan yang berlari ke depan tidak punya pilihan selain melemparkan 4 Kaisar Kegelapan yang tersisa di puncak Raja Manusia di sekitarnya ke arah Xiao Tian, dan segera meledakkannya. Tubuh Xiao Tian bergetar, dan 4 Kaisar Kegelapan di puncak Raja Manusia diledakkan. Bahkan auranya bergetar, tapi bagaimanapun juga, bayangan momentum Xiao Tian saat ini berukuran ratusan meter, jauh dari kegelapan yang ada di sana. Puncak Raja Manusia. Kaisar dapat membandingkan. Saat berikutnya, Xiao Tian tiba-tiba menutup matanya, dan kemudian bayangan besar di belakangnya meraih tubuhnya sendiri dan melemparkannya ke arah Kaisar Kegelapan yang masih melarikan diri di depan. Kali ini, hanya dalam sekejap mata, ketika Xiao Tian membuka matanya lagi, sosoknya sudah muncul di belakang Kaisar Kegelapan. Mata Xiao Tian yang sangat dingin terbuka, dan dia memandang Kaisar Kegelapan yang berada di dekatnya seolah-olah sedang melihat orang mati, dan berkata dengan dingin, "Aku akan menyusulmu." Kematian. Titik. Setelah Xiao Tian selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba terangkat, dan dari ketinggian di udara, dia menebas Kaisar Kegelapan dengan satu pedang. Pada saat ini, Kaisar Kegelapan, yang sedang berlari di depan, melihat bahwa hanya ada 20 mil terakhir dari sarangnya di kedalaman dunia gelap, dan dia merasakan keengganan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Kemudian dia hanya bisa berbalik, mengangkat pedang hitam, dan memblokir Xiao Tian. Bang! Tapi hasilnya jelas. Kaisar Kegelapan di tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan bukanlah tandingan Xiao Tian yang marah. Pedang hitam di tangannya dihancurkan oleh pedang Xiao Tian dalam sekejap, dan kemudian pedang Xiao Tian tidak kehilangan kekuatannya sama sekali. Setelah cahaya pedang emas menyala, tubuh Kaisar Kegelapan hancur. Tidak. Selamatkan aku, cepat. Kamu tidak bisa membunuhku, orang kuat di dunia ini, kamu. Pada saat ini, Kaisar Kegelapan, dengan darah hitam muncrat dari tubuhnya, dengan panik memohon pertolongan sambil berusaha menstabilkan dirinya. Saat kau menghentikan tubuhmu dan berdiri kembali. Sosok Xiao Tian bergegas ke depannya tanpa suara. Saat berikutnya,
ketika Kaisar Kegelapan, yang menghargai lukanya tetapi juga takut karena keberaniannya, baru saja menstabilkan sosoknya dan berdiri lagi dalam kehampaan. Pedang panjang di tangan Xiao Tian setelah menembus dadanya. Dengan bunyi klik lembut, kristal gelap di tubuh Kaisar Kegelapan tiba-tiba hancur. Aku. Kegelapan Kaisar, yang dikejar ratusan mil jauhnya oleh Xiao Tians, sekarang memiliki rambut acak-acakan, mahkota kekaisaran di kepalanya hancur, dan darah hitam mengalir deras dari sudut mulutnya. Ada pedang emas tertancap di dadanya. Di seberangnya, Xiao Tians, yang matanya sangat dingin dan wajahnya sedikit pucat, menatapnya dengan acuh tak acuh. Bab 526. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Pada saat ini, apakah itu 4 Kaisar Kegelapan yang ingin keluar dari kedalaman dunia gelap, atau Kaisar Hitam yang Xia Qinwu dan lainnya yang bergegas menuju kami dari belakang? Mereka semua sangat terkesan dengan pemandangan di dalam. Jarak. Saya terkejut. Xiao Tians membunuh Kaisar Kegelapan yang sangat kejam dengan satu pukulan putus asa. Pada saat ini, seluruh medan perang di dunia gelap bisa merasakan niat membunuh yang dingin di tubuh Xiao Tians. Faktanya, Kaisar Kegelapan yang melarikan diri, dengan kekuatannya, seharusnya bisa bertahan lebih lama jika dia benar-benar ingin bertarung sampai mati. Tapi dia telah ditakuti oleh Xiao Tians sebelumnya, jadi dia hanya tahu bagaimana cara melarikan diri. Oleh karena itu, ketika pikiran lawan ditakuti oleh Xiao Tians, dia langsung dibunuh oleh Xiao Tians. Ini yang kedua. Ini bukan Kaisar Kegelapan pertama yang dibunuh oleh Tuan Istana Xiao, tapi yang kedua. Baru saja. Sebelum kalian datang ke sini, Tuan Istana Xiao telah membunuh satu. Tanda seru petik 2. Qin Wu Zonyi di sebelahnya bergumam sambil melihat Kaisar Kegelapan yang telah dibunuh Xiao Tians di kejauhan. Yang Xia, Qin Wu dan yang lainnya gemetar hebat. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Xiao Tians telah membunuh orang kuat setingkat Kaisar Kegelapan. Orang ketiga. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Cepat dan bergegas ke sisi Tians. Wan Yang, pergilah dulu, cepat. Qin Wu memandang Xiao Tians yang berdiri di kehampaan di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, Qin Wu bisa merasakan niat membunuh dan kegilaan di Xiao Tians, yang masih meningkat pesat. Yang Xia juga merasakan ada yang tidak beres. Xiao Tians tampak sedikit berbeda hari ini. Setelah Yang Xia mengangguk, sosoknya tiba-tiba berakselerasi lagi, langsung membuang Qin Wu Zonyi Heidi dan yang lainnya, dan bergegas menuju Xiao Tians dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangan Xiao Tians membunuh Kaisar Kegelapan yang melarikan diri di depannya. Tubuhnya berdiri diam di kehampaan, tidak bergerak untuk beberapa saat. Pada saat ini, Xiao Tians tampak sangat tenang di permukaan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tapi hanya itu, semakin pendiam Xiao Tians, semakin khawatir dia. Saat berikutnya, 2 atau 3 detik setelah Xiao Tians membunuh Kaisar Kegelapan kedua yang membuka segelnya. 4 Kaisar Kegelapan yang belum keluar dari kedalaman dunia gelap akhirnya bereaksi. Segera, keempat Kaisar Kegelapan menjadi benar-benar gila di dalam hati mereka. Yang kedua, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Kegelapan kedua terbunuh. Dan Anda harus tahu bahwa bahkan di antara kekuatan gelap mereka, tidak banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Kegelapan. Belum lagi Xiao Tians membunuh lebih dari 40 ahli tingkat Kaisar Kegelapan kali ini. Dalam pertempuran ini, hingga saat ini, kekuatan gelap berpikir bahwa mereka akan meraih kemenangan besar, langsung menyerbu dunia saat ini, dan menduduki titik tengah dunia. Namun semua ini segera lenyap dengan kedatangan kuat Xiao Tians. Boom! Boom boom! Pada saat ini, di bagian terdalam dunia gelap, 4 Kaisar Kegelapan yang sangat gila menyerang penghalang gelap di depan mereka dengan lebih gila lagi. Mereka akan membunuh Xiao Tians apapun yang terjadi. Selain itu, alasan membunuh Xiao Tians bukan hanya untuk membalas dendam orang kuat yang meninggal, tetapi juga untuk alasan yang lebih dalam. Itulah sisi gelap mereka, yang tidak akan pernah membiarkan seorang kaisar sejati muncul di dunia ini. Sangat tidak mengizinkan. Mungkin. Boom. Ledakan dahsyat bergema di bagian terdalam dunia gelap. Keempat Kaisar Kegelapan menjadi benar-benar gila, dengan niat membunuh yang membubung ke langit. Di belakang Xiao Tians, Yang Xia, Qin Wu dan yang lainnya bergegas ke arahnya, dan kekhawatiran mereka menjadi lebih kuat, karena pada saat ini, penghalang penyegel jauh di dunia gelap menjadi semakin bergejolak, dan sangat mungkin bahwa ada 4 Kaisar Kegelapan tirani pihak lain akan bergegas keluar. Sialan. Xiao Zun, jangan bergerak. Saat aku lewat, aku juga akan menerobos Raja Manusia Kesengsaraan pertama. Yang Xia merasakan pemandangan di kedalaman dunia gelap, sambil bergegas menuju Xiao Tians lebih cepat, dia berteriak pada Xiao Tians dengan sangat cemas. Di belakang Yang Xia, Qin Wu, Zonyi, Kaisar Hitam, dan lebih dari 50 manusia ahli tingkat raja di dunia juga merasa cemas. Jika Xiao Tians mati di sini dalam pertempuran ini, bahkan jika mereka akhirnya mengalahkan kekuatan gelap, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh seluruh dunia Departemen Perang. Karena Xiao Tians saat ini adalah seorang kaisar. Seorang kaisar sejati. Di dunia Departemen Perang, ribuan orang ini telah berkali-kali gagal melawan kekuatan gelap, tetapi kali ini, mereka akhirnya melihat harapan. Jadi dalam pertempuran ini, semua orang bisa mati, tapi Xiao Tians tidak bisa mati. Pada saat ini,
yang tidak diketahui siapapun adalah mata Xiao Tians berangsur-angsur memerah. Raungan yang sia barusan sepertinya akhirnya membangunkannya. Bas! Dalam sekejap, mata Xiao Tians menjadi benar-benar merah, dengan cahaya merah memancar dari matanya, menatap tajam ke kedalaman dunia gelap, tempat empat kaisar kegelapan hendak bergegas keluar. Bunuh! Boom! Saat berikutnya, tubuh Xiao Tians tiba-tiba bergegas ke depan. Kecepatannya mencapai ekstrim, seperti pedang emas, menembus penghalang dunia gelap di kejauhan. Xiao Zun. Yang Xia juga menjadi gila. Dia sudah berada puluhan mil jauhnya dari Xiao Tians, dan sekarang dia tidak bisa mengejar gerakan Xiao Tians. Pada saat ini, di saat yang sama, di bagian terdalam dari dunia gelap ini, di balik penghalang tak kasat mata, dan jauh di belakang empat kaisar kegelapan yang merupakan Raja Malapetaka, tiba-tiba terjadi serangan gelap yang kejam dan langsung, datang dari belakang yang lebih dalam. Di dunia gelap tempat dia berada, dia bertarung dan bergegas menuju penghalang tak kasat mata di depan empat kaisar kegelapan. Boom! Klik! Pada saat ini, ketika penghalang tak kasat mata terkena serangan yang lebih kuat, suara tajam tiba-tiba meletus. Kemudian, beberapa retakan seperti jaring laba-laba muncul di penghalang penyegel. Dan retakan tersebut masih berkembang pesat. Tapi pukulan misterius itu sepertinya telah benar-benar membuat marah kesadaran pada penghalang penyegel, dan kemudian petir putih besar tiba-tiba membawa kekuatan yang tak ada habisnya dan menghantam dengan keras ke bagian terdalam dari dunia gelap. Pada saat ini, di bawah cahaya petir putih, Anda dapat melihat bahwa di bagian terdalam dunia gelap, ada sebuah lengan besar, sebuah lengan gelap yang panjangnya ratusan meter, muncul. Dan kemudian, segera setelah itu, lengan gelap yang panjangnya ratusan meter itu langsung terkena petir putih, dan langsung hancur berkeping-keping. Huff! Di dunia gelap yang jauh di balik penghalang penyegelan, kali ini, serangan menyakitkan tiba-tiba keluar. Jelas sekali bahwa makhluk misterius yang lebih kuat yang baru saja mengambil tindakan juga terluka pada saat ini. Namun serangannya masih efektif. Kali ini, ada lebih banyak retakan pada penghalang penyegelan di depan empat Raja Kaisar Kegelapan setingkat Raja Manusia satu bencana. Serang penghalang penyegel dengan seluruh kekuatanmu, apapun risikonya. Bahkan jika kalian semua mati dalam pertempuran, kalian harus membunuh Kaisar di dunia ini untukku. Kaisar Kegelapan yang lebih kuat yang berada jauh di dunia gelap menghadapi empat patung di depan dia. Kaisar Kegelapan, yang berada di level Raja Perampokan, mengeluarkan perintah. Pada saat ini, keempat Raja Kaisar Kegelapan, yang berada di level Raja Manusia, sangat gembira saat melihat penghalang penyegel yang retak di depan mereka. Pada saat ini, penghalang penyegel jauh di dalam dunia gelap tampaknya benar-benar rusak kapan saja. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang membuat semua orang kuat di medan perang semakin cemas, karena saat semua orang tertarik oleh suara jauh di dalam dunia gelap, sosok Xiao Tians sudah bergegas ke depan segel gelap. Ketika sosok Xiao Tians mengambil inisiatif menyerang, keempat kaisar kegelapan di balik segel semuanya tercengang. Dan ketika mereka melihat mata merah Xiao Tians dari dekat, niat membunuh di tubuhnya akan berubah menjadi kenyataan, dan auranya bahkan lebih dingin daripada kekuatan gelap seperti mereka. Mereka tertegun sejenak. Dan pada saat ini, Xiao Tians menembus penghalang penyegelan dari luar dengan satu pedang. Kemudian Xiao Tians menjadi gila dan membunuh medan perang sampai sekarang. Semua kristal gelap yang dia peroleh, serta kaisar-kaisar hitam yang dia peroleh tadi malam, di kristal gelap terlempar langsung ke sisi lain dari penghalang penyegelan. Setelah itu, setelah Xiao Tians menyelesaikan semua ini, dia meledakkan kristal gelap yang diisi dengan energi tak berujung dan dikompresi secara ekstrim dari jarak dekat melalui penghalang penyegel yang belum akhirnya rusak. Tiba-tiba, bagian terdalam dari dunia gelap ini adalah, dalam sekejap, awan jamur hitam besar muncul, dan ledakan dahsyat mengguncang seluruh dunia gelap, mulai bergetar. Di dunia ini, pulau raksasa tempat kamp penjaga aturan dibangun. Pada saat ini, gunung yang tak terhitung jumlahnya puncaknya runtuh, dan air laut mengalir masuk. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Xiao Tians, yang menghadapi energi ledakan besar dari jarak dekat, tidak mundur sama sekali, dan bahkan bergegas menuju arah ini dari belakang mau tidak mau berhenti sejenak, lalu terkena gelombang kejut yang sangat besar dan terdorong mundur ratusan meter. Tapi Xiao Tians masih berdiri di depan ledakan dengan sangat acuh tak acuh. Dia sangat gila di dalam hatinya, tetapi juga sangat tenang. Bersambung.